Di depan kita nih ada mobil 20 jutaan, langsung aja kita screening nih yang lagi nyari van nih 20 jutaan. Sedikit guys, kita ke belakangnya. Ada Grand Livina 40 jutaan. Coba kita cek ya guys ya. Nyari SUV tahun 2002 ada nih, cuma 40 jutaan. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B, dan ini di open di 45 juta rupiah. 100 juta, ini masih harga bajong atau harga kulakan kalau menurut gua untuk VW Golf. Lanjut yang nyari LCGC. Nah, di depan kita nih ada LCGC 60 jutaan. Kita cek aja dulu. Langsung cek aja. Di depan kita ada Smart Coupe Automatic Transmission tahun 2011. Ini masuknya ke 1000 cc ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan kita akan mengikuti proses open house dari JBA pada siang hari ini, dimana ini unit-unit akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang JBA. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan JBA, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang JBA dan juga websitenya. Jadi teman-teman bisa pelajari langsung di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru feeds harian dari Dozo21. Oke guys, ada unit-unit apa aja yang menarik di Balai Lelang JBA? Ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Di depan kita nih ada mobil 20 jutaan, langsung aja kita screening nih yang lagi nyari van nih 20 jutaan. Di depan kita nih ada Nissan Evalia 1500 cc tahun 2013 guys. Manual transmission ya ini ya. Dengan pajak mati di bulan 3 2021 kemarin, odometernya sudah di 190 ribuan. Eksteriornya katanya C, interiornya masih B, mesinnya terkategori di C. Dan ini di open cuma 24.500.000. Kita langsung screening aja. Untuk di bagian eksteriornya nih, kalau menurut gua headlampnya sudah agak sedikit mengusam, tapi masih bisa diservis ya. Jadi kalau misalnya mau untuk bening lagi harus diservis kembali dan dipoles. Untuk fog lamp masih oke, platnya D ya. Nah, ini plat nomor masih di 2023. Nah, ini kondisi di bagian sisi sebelah kanan dari depan. Ini agak sedikit renggang aja di bagian bumper dan fender depannya. Sisanya ini masih terbilang cukup presisi ya. Untuk di bagian velg juga masih OEM dari bawah Nissan. Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an. Dan ini untuk langsung ke bagian belakangnya juga masih terkategori cukup presisi ya. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya, Evalianya masih polosan, belum ada sensor parkir seperti ini. Ini nggak tahu yang tipe ST atau apa, karena emblemnya juga nggak ada dan keterangannya juga belum ada. Stop lamp di bagian sebelah kanan masih oke, backdoor masih oke, belum ada spoiler, nggak ada wipernya juga di tipe ini. Untuk bagian sisi sebelah kirinya, stop lamp sebelah kiri ini sudah sayang agak pecah, harus diganti. Lalu kalau kita lihat di bagian kirinya nih masih cukup oke dan agak sedikit belang-belang aja catnya dan agak mengusam, tapi masih terkategori cukup kalau menurut gua. Langsung kita cek di bagian interiornya. Door trim masih oke, dan ini bagian interiornya kalau kita lihat head unit sudah monitor double din. Lalu untuk di bagian setirnya sudah agak sedikit menipis, wajar ya, sudah 190 km-nya. Manual transmission, nggak ada kompartemen di bagian tengahnya, kayaknya ini sudah dicopot, pernah ada power juga di sini. Untuk di bagian belakang joknya masih lengkap semua. Plafon masih oke ya, hanya butuh di touch up sedikit aja, di salon kembali nih guys kalau menurut gua. Dan ini kayaknya yang tipe standarnya karena bukaan kacanya masih engkol nih guys. Lumayan nih, dalamnya interior masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Oke guys, di depan kita nih ada mobil cuma 20 jutaan. Nah, ini kalau teman-teman tertarik langsung cek di JBA. Ini adalah Nissan Evalia, ini tipe yang standarnya kalau menurut gue, manual transmission tahun 2013 guys. Odometer di 190 ribuan dengan pajak mati di bulan 3 2021 kemarin. Eksterior ini menurut gue C, interior C, mesin terkategori di C nih guys. Dan ini di open cuma 24.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Melipir sedikit guys, kita ke belakangnya. Ada Grand Livina 40 jutaan. Coba kita cek ya guys ya. Nah, ini di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV 2007 manual transmission dengan odometer di 63 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman mesti cek nih di plat nomornya dan online. BPKB 7 hari kerja, eksterior C, interior C, mesin terkategori di C. Ini di open cuma 40 juta rupiah guys. Kita langsung coba cek dulu guys. Di bagian eksteriornya headlamp sih masih cukup ya, belum ada fog lamp nih di unit ini. Terus grillnya juga masih oke. Velg masih OEM dari bawaan Nissan-nya dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Masih terbilang cukup presisi. Untuk di nut-nutnya hanya catnya aja yang agak kusam, dan ini bekas siraman sudah ketahuan ya. Jadi catnya agak sedikit bergelombang.
Lanjut kita cek di sisi belakangnya. 2 titik sensor parkir, stop lampnya masih oke. Untuk kaca belakangnya atau kaca-kacanya nih, kaca filmnya nih sudah harus diganti, dan ini kaca filmnya udah agak sedikit luntur sih kelihatannya. Spoiler bawaan dan ini di bagian wipernya masih oke. Nah, kita intip di sisi bagian sebelah kirinya masih terkategori cukup dan masih cukup presisi, hanya butuh cuci poles lagi biar kelihatan oke nih eksteriornya guys. Lanjut kita intip di bagian interiornya. Ini pintunya masih antep banget. Nih pas kita buka langsung kelihatan agak sedikit kusam ya di bagian door trim. Cuman nih butuh disalon lagi. Jok ya masih oke lah, bawaan pabrikannya trimnya dengan kondisi plafon masih cukup. Lalu ini adalah di bagian belakangnya masih cukup oke sih kalau menurut gue untuk interiornya. Hanya ada beberapa kusam-kusam kecil aja. Ini agak bagian setir dan ini adalah cluster meternya. Head unit sudah monitor double din dengan kondisi dashboardnya masih cukup baik sih kalau menurut gua. Ya sayang ini manual transmission, kalau misalnya matic mungkin banyak yang tertarik sih. Cuman nggak masalah, perawatannya lebih mudah sih kalau menurut gua ya. Jadi untuk di bagian interiornya kategorinya masuk terkategori cukup kalau menurut gua nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Livina, di depan kita ada Grand Livina XV 2007 manual transmission, odometer 63 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung online nih ceknya di plat nomornya. BPKB 7 hari kerja, eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesinnya terkategori C. Ini diopen cuma 40 juta rupiah pas nih guys. Buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di jba.co.id. Oke nih, ada mobil old school tapi kelihatannya masih cukup baik nih guys. Kita langsung cek aja. Ini ada Toyota RAV4 tahun 2002 automatic transmission. Ini masuk ke 2000 cc ya, BPKB ready, pajak mati di bulan Oktober 2019. Jadi PR nih guys. Odometer di 243 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini cuma di open 48 juta. Teman-teman yang nyari SUV old school 40 jutaan ada nih RAV4 nih guys, masih oke banget kelihatannya. Kita cek aja dulu. Kalau di eksterior catnya sudah all repaint kelihatan ya, dan ini kondisinya catnya butuh dipoles kembali. Headlamp sudah agak menguning termasuk stain di bawah, dan fog lampnya ini terkategori cukup. Velg ini Toyota bawaannya dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Sisinya sebelah kanan nih masih terbilang presisi. Sudah ada roof rail di bagian atas, dan pastinya RAV4 sudah ada sunroof ya di bagian atasnya. Oke guys, sedikit kita intip di bagian belakangnya. Spoiler masih ada, wiper, terus juga ban serepnya, termasuk di bagian belakangnya ini masih cukup oke sih kalau menurut gua. Dan yang paling jelas 4-wheel drive guys. Ini adalah sisi bagian kiri dari depan, masih terbilang cukup presisi, masih cukup aman ya di bagian sisi sebelah kirinya. Jadi masih terkategori cukup baik sih, hanya butuh dicuci poles aja sih bodinya nih guys, karena banyak water spottingnya. Dan ini ya minor lah kalau menurut gua ya. Coba kita intip di bagian interiornya guys. Oke, di bagian interiornya masih terkategori cukup sih menurut gue. Ini mobil tahun 2002, wajar ya ada jok yang bolong-bolong kecil. Headrest mau masih ada. Ini tipe yang 5-seater guys. Nah, itu adalah kondisi jok belakang untuk 5 penumpang. Ini sudah ada dual airbagnya juga. Kondisi cluster meternya seperti ini nih. Head unit sudah monitor double din diganti ya. Dan ini adalah konsol tengahnya, adalah automatic transmission di sini nih guys. Nah, ini adalah bagian atas sudah ada sunroofnya. Jadi kelihatan oke banget. Di bagian interior sih masih cukup baik sih kalau menurut gua guys. Ini tahun 2002 tapi masih oke ya. Oke guys, yang nyari SUV tahun 2002 ada nih, cuman 40 jutaan. Di depan kita nih ada Toyota RAV4 tahun 2002 automatic transmission dengan masuknya ke 2000 cc lah ya. BPKB ready, pajak mati di Oktober 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini di open di 48 juta rupiah guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balai Lelang JBA, jangan sampai keduluan orang lain nih guys. Oke guys, kita langsung cek. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya tipe E tahun 2020 automatic transmission. Warnanya yellow seperti ini dengan odometer masih di 6000 guys. Pajak mati di bulan November besok 2021, BPKB-nya ready guys. Dan ini eksterior C, interior B, mesin terkategori di B. Di open di 89 juta rupiah. Kita langsung screening aja nih guys. Mantep banget ya, tahun 2020 lagi. Kondisi masih oke banget. Velg sudah gantian seperti ini nih dengan kondisi ban over dari fender ya. Dan ini kurang proper sih kalau menurut gue, temen nampaknya muscle banget. Headlamp masih oke, fog lamp terkategori oke, hanya butuh dicuci aja atau dipoles nih biar oke lagi guys. Dan kondisi di bagian sisi-sisinya nih masih terbilang cukup presisi untuk nut-nutnya. Kondisi catnya juga masih oke banget kalau menurut gue. Nah, kita cek di bagian kondisi belakangnya. Ada 2 titik sensor parkir, belum ada defogger untuk kaca belakangnya. Wiper masih ada, dan kondisi di bagian spoilernya ini masih bawaan pabrikan ya. Masih oke banget ya. Stop lamp, back door, bumper nih masih oke banget. Cat-catnya semua masih oke. Untuk di bagian sisi sebelah kanan masih terkategori cukup presisi ya. Jadi ini kuningnya juga masih oke banget sampai ke atas-atasnya. Jadi catnya masih cukup baik kalau menurut gua nih. Coba kita cek di interiornya.
Nah, kalau kita cek di bagian interiornya agak sedikit kusam nih, kayaknya driver sebelumnya ngerokok ya. Jadi banyak debu rokok seperti ini. Tahun 2020, setir juga masih oke. Nah, ini masih kayak baru banget. Masih 6.000 guys ininya, odometernya. Ini head unitnya masih bawaan pabrikan. Di bagian dashboardnya juga masih layak baru banget ya. Terus yang paling menarik juga sudah disarungkan warna kuning hitam seperti ini. Tapi untuk di bagian trim bawaan pabriknya masih oke banget guys. Automatic transmission dicari-cari banyak orang nih guys. Di bagian plafonnya masih cukup bersih dan di bagian jok belakang juga masih oke. Interiornya cukup baik banget dan ini masih bau pabrikan loh guys. Walaupun banyak debu-debu ya, ini hanya butuh disalon kembali dan udah oke banget nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang nyari Brio, di depan kita nih ada Honda Brio Satya E 2020 automatic transmission. Odometer masih 6.000 guys, gokil banget ya. Pajak mati di bulan 11 2021 besok guys. BPKB ready, eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B nih guys. Jadi masih bau showroom banget nih. Dan di open cuma 89 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di jba.co.id. Jangan sampai keduluan orang nih guys. Oke guys, kita langsung cek mobil 40 jutaan di depan kita nih. Oke, di depan kita nih ada Toyota Calya G manual transmission ya, tahun 2019 nih guys. Jadi masih cukup oke sih kalau menurut gue ya. Dengan odometer di 19 ribuan, pajak mati di bulan Agustus 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B, dan ini di open di 45 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu di bagian eksterior. Ini adalah tahun 2019. Dengan kondisinya ini masih terbilang cukup oke ya. Headlamp dan fog lampnya masih oke, hanya garnisnya ini agak sedikit korosi aja. Lalu di bagian velg masih OEM dari bawaan Calyanya dengan kondisi ban ya rata-rata sekitar 50%-an. Ini ada beberapa noda-noda kusam aja, jadi butuh dicuci poles lagi, dan ini akan kelihatan lebih oke lagi nih guys. Nah, kita cek di bagian kondisi belakang, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoilernya ada tambahan, lalu wipernya juga masih ada, dan ini masih terlihat cukup oke sih kalau menurut gua guys. Jadi wajar nih, 40 jutaan masih cukup sangat worth it nih kalau menurut gua. Kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari unit ini, masih terkategori cukup presisi ya, dan ini kondisinya masih cukup presisi. Oke, kita intip di bagian interiornya dulu seperti apa. Oke, di bagian interiornya sudah kusam juga di bagian armrest, tapi ini hanya butuh disalon kembali, belum ada yang korosi sih menurut gua. Di bagian setir, teksturnya masih oke banget nih, teman-teman masih bisa lihat masih oke, tapi agak beberapa banyak debu ya di sini ya. Terus kusam di bagian jok, harus disalon kembali sih kalau menurut gua. Bagian plafon masih terbilang cukup dan joknya masih cukup lengkap, ada 7-seater, hanya ada butuh salon sedikit nih di bagian interior biar kelihatan lebih oke lagi guys. Dan ini mobil cuma 40 jutaan nih guys. Oke guys, mobil 40 jutaan di depan kita. Di sini ada Toyota Calya G manual transmission tahun 2019 dengan odometer di 19 ribuan. Pajak mati di bulan Agustus 2020 kemarin. Eksteriornya masih ke kategori C, interiornya C menurut gua, dan mesin terkategori cukup baik. Dan ini di open cuma 45 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id guys. Jangan sampai keduluan. Oke, mobil yang gue bilang cukup premium ada di Barelang sini guys. Kita langsung screening aja dulu. VW Golf 1400 cc tahun 2011 automatic transmission. Odometer di 103 ribuan, pajak mati di September 2019 kemarin. Sayang jadi salah satu PR nih guys. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open di 99 juta rupiah guys. Kita coba screening aja, nggak nyampe 100 juta, ini masih harga bajong atau harga kulakan kalau menurut gua untuk VW Golf tahun 2011. Masih terkategori cukup oke. Di bagian headlamp sih masih kondisi oke, black housing seperti ini dengan kondisi fog lamp. Yang sebelah kanan sudah nggak ada rumahnya, jadi ini sudah full repaint juga di bagian bodinya. Velg sudah gantian seperti ini dengan kondisi ban rata-rata ada yang 20%, ada yang 40%, dan ini oplosan ya, ada yang tipis banget soalnya di bagian depannya. Catnya agak sedikit banyak kusam dan ini butuh dicuci poles lagi, tapi untuk nat-natnya masih presisi nih guys, kalau menurut gue masih cukup oke ya. Nah, kita lihat di bagian belakangnya sudah defogger untuk kaca belakang pastinya, wiper masih oke, stop lamp masih terbilang cukup baik nih, belum ada sensor parkir di bagian belakang, tapi ini masih terbilang cukup oke, hanya butuh cuci poles lagi nih biar kelihatan oke banget nih guys. Lanjut kita cek di bagian sebelah kiri dari belakang, masih cukup presisi dan ini terbilang agak kusam aja, dan ini banyak debu, sudah lama terjemur sih kayaknya ya, tapi masih oke lah. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke, ini pintunya masih berat banget ya, Eropa banget. Oke, di bagian interiornya sudah terlihat ada beberapa kusam dan ini butuh disalon lagi. Terus untuk di bagian joknya, dia bahannya sweat seperti ini ya, campur dengan durable, masih oke. Dan ini kondisinya agak kusam aja, jadi butuh disalon lagi di interiornya. Dashboard masih oke, setir sudah dilapisi kulit dan agak sedikit menipis ya, wajar ya. Tahun 2011 soalnya guys. Konsol tengahnya juga agak kusam. Plafon terkategori cukup lah menurut gua sampai ke. Langsung aja cek di jba.co.id nih guys.
Oke teman-teman, di depan kita nih ada mobil premium juga, dan ini mobilnya compact banget ya. Ini adalah VW Golf 1400 cc tahun 2011, automatic transmission dengan odometer sudah di 103 ribuan. Pajak mati di bulan September 2019 kemarin, eksterior C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open di 99 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di jba.co.id. Lanjut yang nyari LCGC. Nah, di depan kita nih ada LCGC 60 jutaan. Kita cek aja dulu. Ini ada Toyota Agya G 2014 automatic guys. Jadi ini banyak dicari orang nih dengan masuknya ke 1000 cc ya. Pajak mati di bulan 8 2020 kemarin. Eksterior C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open di 65 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Ini odometer sudah di 100 ribuan nih guys. Jangan kita cek ya, di bagian eksterior sih terlihat agak sedikit kusam. Jadi ini kayaknya sering dipakai dan sudah harus banyak repair body nih guys, dan juga repaint. Headlamp masih terkategori cukup termasuk fog lamp, dan garnishnya pun yang chrome masih oke ya. Nah, kalau di bagian hoodnya atau di bagian kap mesinnya ini sudah terlihat agak-agak kusam dan sudah nge-matte seperti ini nih, sayang banget ya. Terus sudah renggang di bagian bumper sebelah kiri depan dengan fendernya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Spion chrome-nya masih oke, hanya di bagian catnya ini yang sudah mengusam nih guys. Ada beberapa baretan-baretan kasar dan baretan halus pemakaian, yang masih cukup presisi di bagian nut-nutnya ya. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Polos ya, nggak ada wipernya, tapi spoiler sudah ada. Terus untuk di bagian belakang sudah ada 2 titik sensor parkir. Stop lamp masih oke banget, dan di bagian backdoor masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Kita cek di bagian sisi sebelah kanannya masih terkategori cukup, hanya agak kusam aja di bagian bodinya. Nut-nutnya juga masih cukup presisi ya. Intip dari sini kita coba masuk untuk cek interiornya. Nah, ini adalah bagian dari armrestnya sudah mengusam ya, pastinya untuk Agya ya, tipe-tipe gini harus di stiker lagi atau harus di repaint. Automatic transmission dengan kondisinya sih masih cukup oke. Oh, ini nyala nih, harus dimatiin nih, akinya habis nih. Automatic transmission, konsol bagian tengahnya nih sudah agak kotor ya. Ini harus butuh disalon kembali. Head unitnya masih bawaan pabrikannya. Kondisi di bagian setir masih cukup oke. Dashboardnya banyak berdebu seperti ini, jadi harus disalon kembali. Sudah ada dual airbag ya. Lalu untuk di bagian plafon masih terkategori cukup lah. Hanya ada beberapa sobek-sobek di bagian sarung joknya, tapi di bagian trim bawaan pabrik masih oke. Interior sih masih terkategori cukup, tapi butuh disalon nih guys. Oke, ini teman-teman yang tertarik dengan Agya automatic transmission ada di depan kita nih, cuman 60 jutaan. Kita cek aja. Di depan kita ini ada Toyota Agya G 2014 automatic transmission masuk ke 1000 cc. Odometer sudah di 100 ribuan, pajak mati di Agustus kemarin 2020 ya. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesin terkategori di C nih guys. Dan ini di open di 65 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, ini yang pernah kita review kemarin, masih ada nih guys di lot Balai Lelang JBA. Kita langsung cek aja. Di depan kita ada Smart Coupe automatic transmission tahun 2011. Ini masuknya ke 1000 cc ya, dengan pajak mati di bulan 12 2021 besok nih guys. Odometer di 31 ribuan. Eksterior B, interior B, mesin terkategori di C, dan ini sekarang di open di 75 juta rupiah. Smart Coupe nih guys, mobil hanya 2 penumpang. Coba kita cek aja dulu. Di bagian eksterior sih masih oke ya. Headlamp masih oke. Ini adalah di bagian mesinnya, ini ada di belakang nih guys. Jadi di bagian depan kayak radiator dan sebagainya, termasuk air wipernya. Velg masih kondisi oke, belum ada yang baret-baret, dengan kondisi ban kurang lebih 50%-an. Ini adalah di bagian spion ada warna kuningnya. Lalu ini bagian sisinya ini masih cukup presisi ya, masih oke banget ya. Nah, kita cek di bagian kondisi belakang. Ini platnya D, ada 2 titik sensor parkir nih katanya di belakang. Ini adalah kondisi bagian mesin. Untuk mesin di belakang ya. Lalu stop lamp masih oke, warna putihnya juga masih terkategori cukup. Sudah defogger untuk kaca belakang, dan wipernya ini ada di atas. Masih oke banget nih guys kondisinya. Kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari belakang, dan ini kondisinya masih cukup baik nih guys. Kondisinya masih terlihat perawatan seperti ini. Kita coba cek di bagian interior kayak apa yuk. Oke, kita intip di bagian interiornya dulu guys. Nah, ini hanya 2 passengers di sini, dan dua-duanya sudah power window. Agak kusam ya di bagian joknya. Ini adalah durable joknya, warna hitam dan agak sedikit dark abu-abu seperti ini ya. Ini kondisi setir masih terlihat ada teksturnya masih oke. Logo Smart Coupe-nya seperti ini. Di bagian dashboardnya ini masih cukup baik ya. Nah, untuk cluster meternya agak terpisah. Ini adalah speedometernya, tachometernya ada di atas, dan juga ada jam analog ya. Nah, kita cek di bagian konsol tengahnya. Ini kuncinya dia masuknya dari sini nih. Jadi kuncinya seperti ini. Nah, kita pernah nyalain. Nah, ini masuknya di sini. Terus mode-nya ada eco ya. Nah, ini ada mode eco di sini, dan ini adalah tuas transmisinya. Tuas transmisinya ada plus, minus. Ini mirip-mirip Triptonic lah. Terus ini adalah layout dashboardnya. Ini head unitnya ya. Head unitnya nih CD kalau nggak salah. Di bagian interior ini termasuk luas. Ini adalah kondisi di bagian atasnya, panoramic roof-nya full
satu atap nih guys. Keren banget nih, 75 jutaan, kayaknya bakalan laku nih guys. Nah ini guys, the one and only. Ini adalah Smart Coupe Automatic Transmission tahun 2011. Ini masuk 1000 cc dengan odometer 31 ribuan. BPKB-nya ready guys, dengan pajak mati di Desember besok 2021. Exterior B, interior B, mesin terkategori di C. Dan ini diopen di 75 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di jba.co.id. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Layang JBA pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkap tentang JBA. Langsung aja cek di jba.co.id guys. Jangan lupa juga guys, untuk update-nya langsung aja follow Instagram dan TikTok-nya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke, akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.